Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Halo Halo Suster ingin mempresentasikan tentang proyek akhir kami yang bertemakan kesehatan dengan judul Simple Hospital. Di sini kami akan menjelaskan per page atau per halaman beserta codingannya. Habis itu kami juga akan menjelaskan database-nya. Setelah semua selesai, baru kami akan mendemokan web yang kami buat. Pertama-tama akan dijelaskan oleh Aisyah Diati. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, nama saya Aisyah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang website kami dengan tema website kesehatan, yaitu Simple Hospital. Simple Hospital merupakan website rumah sakit yang lebih mendominan kepada pembuatan janji pasien dengan dokter. Nah, ini adalah tampilan dari website kami. Ya, di mana di bagian atas ini ada fix navbar yang menggunakan framework Bootstrap. Ada logonya, yaitu Simple Hospital, kemudian beranda tentang layanan login dan register. Nah, kemudian di sini ada sedikit jumbotron yang berisikan beberapa kata-kata. Kemudian di sini ada tombol. Tombol ini akan mengantarkan Anda kepada informasi-informasi penting dari website kami. Ya, lanjut. Disinilah informasi penting dari website kami, yaitu merupakan jam kerja, pembuatan janji, dan emergensi. Kemudian ada layanan kami. Nah, layanan kami ini memberikan Anda layanan berupa medical check-up, dental implant, farmasi, sleep center, neurologi, dan ICU. Seperti yang saya bilang tadi, yang paling penting dari website kami itu adalah pembuatan janji. Nah, pembuatan janji ini apabila Anda ingin mendaftarkan diri untuk konsultasi kepada dokter, Anda bisa mengklik tombol buat janji ini, kemudian login. Apabila Anda belum mempunyai akun, Anda diharuskan untuk register terlebih dahulu. Ya, kemudian saya akan menjelaskan tentang sedikit codingannya ya. Ya, di sini ada codingannya, seperti yang tadi sudah disebutkan. Di sini ada fix navbar, kemudian ada jumbotronnya, jumbotron. Kemudian di sini yang paling pentingnya itu tadi adalah pembuatan janji, fitur pembuatan janji di bagian sini. Ya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh kolega saya, Intan Purnamasari, untuk menjelaskan halaman selanjutnya. Halo, saya Ita Purnamasari. Di sini saya akan menjelaskan page tentang, di sini kita punya fix navbar seperti si beranda, dan di sini kita punya jumbotron yang berisikan sedikit kata-kata, dan di sini kita punya tim balik layar. Yang pertama itu ada Adi Wibowo, yang kedua itu Inta Purnamasari, saya sendiri, dan yang ketiga itu ada Aisyah Diatika, dan yang keempat itu ada Zahra. Selanjutnya itu kita ada komentar berjalan. Selanjutnya itu kita ada alamat, nomor telepon, dan email yang bisa dihubungi. Lalu kita untuk testimoni rumah sakit ini, dan selanjutnya kita akan ke codingannya. Ini adalah codingan yang bernama tentang .php. Di sini kita ada sedikit style. Di situ kita ada navbar. Terus kita di sini ada jumbotron yang tadi saya sebutkan. Dan kita ada container team. Terus kita ada komentar yang berjalan. Dan ada form testimoni.
Selanjutnya akan disampaikan dengan rekan saya, yaitu Anissa Zahra. Saya Anissa Zara di sini ingin menjelaskan tentang page login. Di sini ada fix navbar. Di sini ada logo kami, yaitu logo Simple Hospital. Lalu jika kalian ingin login, kalian harus memasukkan username dan password terlebih dahulu yang sudah kalian buat saat register. Nah, lalu jika sudah terisi, kalian harus memencet login. Di sini ada codingan tentang page login tadi yang diberi nama login.php. Nah, seperti biasa, di sini kita ada navbar. Lalu habis itu kita di sini ada form loginnya. Form login yang berisikan username dan password. Lalu seperti yang kalian lihat di sini ada button login dan register. Jika login itu dipencet, maka dia akan berpindah ke dalam validation. Di validation ini terdapat sebuah codingan untuk mengecek apakah si username dan password itu ada di database. Nah, ini itu untuk memulai database. Sedangkan ini dia adalah sebuah variabel yang berisi si username dan password. Nah, di bagian ini itu untuk mengecek apakah si pengguna dan password yang diisikan itu match atau sama atau terdapat di dalam database. Seperti kita lihat di sini ada sebuah algoritma ya. Nah, algoritma di sini itu menunjukkan kalau misalnya si pengguna itu ternyata ada di dalam database dan sudah terdaftar, maka dia akan berpindah ke home Simple Hospital. Namun, jika ternyata si pengguna yang diisikan atau si username itu tidak terdapat di dalam database kita, maka dia akan mengeluarkan pop-up berupa password atau username salah dan akan balik lagi ke dalam login itu sendiri. Dan jika kalian belum terdaftar, maka kalian harus daftar terlebih dahulu dengan mengklik si button register. Jika sudah diklik, kalian akan pindah ke page registrasi. Di page ini, seperti biasa, terdapat fix navbar dan form registrasi. Di form registrasi ini, semuanya wajib diisi, seperti username, nama lengkap, email, nomor HP, alamat, dan password. Jika semuanya sudah terisi, maka kalian harus mengklik button daftar ini, dan data kalian akan terproses di dalam database. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan si codingan tentang register ini yang diberi nama register.php. Di sini seperti biasa terdapat fix navbar dan juga form register. Form register ini berisikan gambar 2 tadi yang terdapat di sebelah registrasi dan form registrasi itu sendiri yang di dalamnya terdapat username, nama, email, nomor HP, alamat, dan password, serta button daftar dan button login. Nah, button login itu sendiri akan balik ke dalam halaman atau page si login.php tadi. Nah, kalau misalnya sedangkan kita mengklik si button daftar ini, maka data yang telah kita isi itu akan terproses di dalam registration.php. Registration.php ini itu akan memproses data yang kita isi untuk disampaikan ke dalam database. Di sini ada untuk mengkonekkan ke database. Nah, di sini itu variabel yang terdapat di bagian register seperti user, email, nomor HP, address, dan password. Sedangkan ini si pengguna ini kita buat unik.
atau primary key. Jadi tidak boleh sama. Jika si username itu sudah terdaftar, maka akan menjalankan algoritma seperti ini. Di mana if itu, kalau si user yang kita ketikkan sudah terdapat di database, akan muncul pop-up user has been taken. Dan kita akan diminta untuk mencari username lain. Namun, jika username itu belum terdaftar di dalam database, maka yang kita isikan tadi, seperti user, nama, email, alamat, nomor HP, dan password akan tersimpan ke dalam database yang kita punya. Dan akan ada pop-up kalau misalnya si regresinya ini sukses. Nah, di sini ada database yang kita punya, yaitu user registration. Di user registration ini kita mempunyai 2 tabel, yaitu tabel pertama, tabel janji, dan yang kedua tabel user. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang user table. Nah, di sini user table-nya itu memiliki username, nama, email, HP, alamat, dan password seperti yang ada di form registrasi. Di mana user ini dia bersifat primary key, maka dia tidak boleh ada yang sama. Ini adalah bagian IRD kita. Seperti itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Adi Wibowo. Ya, nama saya Adi Wibowo. Di sini saya akan menjelaskan page penting pada web kami, yaitu page janji, yang dimana di sini kami memiliki fitur CRUD atau create, read, update, dan delete. Bisa kita lihat sendiri juga di sini ada fix navbar yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Lalu di bawahnya ada Jumbotron dan sedikit penjelasan untuk Simple Hospital. Lalu ada tombol. Di bawah Jumbotron tersebut ada form yang berisikan langkah-langkah atau penjelasan langkah-langkah pada pembuatan janji di web kami. Kita lihat juga di sini ada langkah 1, langkah 2, lalu langkah 3. Di bawah cara pembuatan tersebut, di sini ada kontainer yang berisikan form pembuatan janji tersebut yang diharuskan para penggunanya memasukkan nama mereka, nick mereka atau nomor induk keluarga mereka. Lalu ada spesialis, pilih spesialis yang mereka inginkan, lalu ada waktu yang mereka inginkan juga. Untuk pembuatan janji pada web ini, itu berlaku hanya untuk hari tersebut, atau hari pengguna yang mereka daftarkan. Tidak bisa untuk hari lain. Lalu di bawahnya itu ada table, yang di sini akan berisikan data-data para pembuat janji, yang berisikan nama, nick mereka, spesialis, lalu ada waktu, dan sini ada aksi yang akan mengeluarkan tombol edit dan delete. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting pada file PHP. Ya, di sini file PHP dari page janji, yang dimana berisikan navbar seperti sebelum-sebelumnya, Jumbotron, kontainer berisikan cara membuat janji, dan di sini adalah poin pentingnya, yaitu form pembuatan janji tersebut, di mana ada nama, nick, lalu ada class select untuk pemilihan spesialis, lalu di bawahnya lagi ada class select juga untuk pemilihan waktu. Yang di mana ada di bawahnya juga ada untuk button update dan save. Lalu kita lihat ke bawah lagi, di sini ada table yang akan berisikan tentang data dari pengguna pembuatan janji tersebut. Di sini kita menariknya dari database. Lalu kita balik lagi ke atas. Pada form pembuatan janji di sini, apabila dia diberi aksi atau ditekan tombol save, maka dia akan langsung melanjutkan prosesnya menuju ke file process.php. Yang dimana di sini seperti biasa di atasnya untuk mengoneksikan database. Lalu di sini ada beberapa if. Nah, di sini ada poin pentingnya,
Nah, untuk if yang pertama ini untuk meng-save data-data dari yang dimasukkan oleh para penggunanya untuk pembuatan janji. Lalu di dalamnya itu ada if else lagi. Untuk if yang pertama ini untuk mengecek apabila nick-nya sudah ada atau sudah terdaftar, maka pengguna tersebut tidak boleh mendaftarkan kembali di hari tersebut, harus di hari lain. Lalu ada else di sini, dan apabila nick-nya belum terdaftar, maka dia akan masuk data-datanya ke database. Lalu di sini ada if yang kedua, yaitu untuk mendelete data tersebut, di mana apabila dia mendelete atau ada tombol delete, maka dia akan menghapus di database-nya, data-data penggunanya. Lalu untuk if yang ketiga itu untuk mengedit atau mengubah data-data pada database. Di sini misalkan untuk penggunanya masalah memasukkan nomor nick atau masalah memasukkan nama atau yang lainnya seperti spesialis dan waktu. Lalu di bawah sini adalah untuk update, if update. Apabila ini sambungan dari si if-nya edit. Jadi apabila selesai edit, maka ada tombol update. Nah, di mana apabila update tersebut diklik, maka dia akan menge-save data-data yang telah diedit ke dalam database, dan akan ada pop-up message keluar, record telah diperbarui. Sekian untuk poin-poin penting dari file PHP atau codingannya. Lalu kita masuk ke dalam database. Di sini database yang kita yaitu user registration, yang dimana berisikan dua table, yaitu table janji dan user table. Di sini untuk pembuatan janji akan masuk ke dalam table janji yang berisikan ID, nama, nick, spesialis, dan waktu. Untuk primary key-nya sendiri itu ya di ID, dia akan menambah terus apabila data yang tersebut masuk. Jadi untuk menyusun pada table data yang pembuatan janji. Sekian dari penjelasan page janji. Maka selanjutnya saya akan mendemokan web tersebut. Sekian. Di sini kita akan mendemokan tentang web yang kita buat. Bisa kita lihat dulu, kita berawal dari beranda. Di sini ada beranda tentang untuk layanan di sini akan balik ke beranda dan akan menuju ke kontainer layanan. Dan kita juga mau kasih tahu untuk web yang kita pakai di sini itu sudah menggunakan responsif. Sudah responsif. Jadi dia akan mengikuti sesuai ukuran semuanya. Untuk beranda tentang baik, kita di sini akan mulai dengan form registrasi sebelum kita masuk ke login. Sini kita akan meregistrasi, lalu nama lengkap, bilang indah. Lalu kita klik daftar. Maka di sini akan masuk ada muncul pop-up bahwa kita telah berhasil registrasi. Lalu kita bisa lihat juga di database kita bahwa si admin itu telah terdaftar. Di sini juga kita akan mencoba apabila username-nya sama, maka akan terjadi apa? Kita admin, nama lengkap, email, HP. Di sini akan tertulis atau keluar pop-up muncul username has been taken. Di sini kita tidak bisa menggunakan username yang sama, maka disuruh username yang beda. Lalu kita lanjut ke login. Lalu kita klik login. Nah, lalu kita akan masuk ke dalam beranda. Di sini juga kita bisa lihat bahwa ada
tulisan Hi Admin. Di sini membuktikan bahwa kita sudah masuk atau setelah login pada web di sini dan akan bisa menggunakan pembuatan janji tersebut. Di sini seperti biasa masih sama. Lalu di sini saya akan memasuki pembuatan janji. Nah, dalam pembuatan janji tersebut, pengguna diharuskan masukkan nama mereka, memasukkan nick mereka, lalu pilih spesialis mereka. Lalu pilih waktu yang mereka inginkan. Lalu kita pencet tombol save. Nah, di sini akan tulisan berhasil. Lalu kita bisa lihat di bawah. Nah, di sini ada tabel yang berisikan data kita. Itu ada Adi Wibowo, nick, robot, atau waktu. Lalu kita memasukkan nama yang sama dengan nick yang sama, apa yang akan terjadi. Dan sisanya beda. Lalu kita save kembali. Di sini akan ada tulisan nick sudah terdaftar. Nah, untuk pembuatan janji di sini itu tidak bisa menggunakan nick yang sama. Jadi harus berbeda. Lalu apabila dirasa penggunanya mengalami kesalahan saat penginputan data, maka mereka juga bisa mengedit. Kita klik edit. Misalnya kita ganti ke spesialis. Yang sebelumnya itu gigi menjadi mata mungkin, dan waktunya itu ke jam 8. Lalu kita update. Sini akan tulisan bahwa record telah diperbarui, data telah diperbarui. Setelah diupdate, itu kita bisa lihat kembali. Di sini ada spesialisnya berubah menjadi spesialis mata dan waktunya berubah menjadi spesialis jam 8. Kita masukkan lagi yang baru misalnya. Misalnya gigi, terus jam 11 misalnya, kita save. Oh ya, 12. 13, boleh kita save. Berhasil. Apabila penggunanya atau salah menginput atau tidak jadi dalam pembuatan janji tersebut, maka mereka bisa mendelete janji tersebut. Dan cara klik delete saja. Lalu di sini akan muncul record telah dihapus dan akan menghilangkan data yang tadi. Untuk di web ini kita tidak bisa langsung back saat ingin keluar dari login, di mana dia akan balik lagi kembali ke belakang. Tidak bisa keluar, maka harus di lock terlebih dahulu. Ya, sekian dari presentasi web kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.